di level manapun atau dalam struktur pemerintahan kita, dari kadus, uji dan seterusnya, adalah tidak pantas bagi seseorang untuk meminta atau mengajukan diri untuk karena kalau kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, karena orang tersebut tidak tahu apakah kepemimpinan itu akan baik untuk akhiratnya atau tidak, apakah dia akan mampu nanti menjalankan kepemimpinannya atau tidak. Di samping itu juga biasanya ketika orang meminta dan mengajukan diri, itu ada udang di balik batu bahwa yang dia targetkan adalah materi-materi duniawi yang ada di jabatan tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis yang sudah kita baca beberapa hadis, untuk kemudian tidaklah jabatan kepemimpinan itu meminta, tapi sebaliknya diminta oleh masyarakat untuk kemudian memimpin mereka karena dianggap mumpuni. Bagi orang-orang yang meminta dan mengajukan diri, maka kalau dia mendapatkannya dengan cara tidak benar, menjalankannya juga tidak benar, ini nanti di akhirat akan menjadi kehinaan dan penyesalan kenapa mengajukan diri dan meminta. Tapi kalau dia tidak meminta tapi diminta oleh masyarakat, dalam dia menjalankan amanah kepemimpinan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebutkan bahwa apakah harga mati dalam Islam? Tidak boleh jabatan kepemimpinan itu meminta dan mengajukan diri, bukan. Dia bukan harga mati. Ada syarat dan ada adanya. Boleh meminta dan mengajukan diri. Para ulama berdalil dengan surat Yusuf ayat 55, ketika Nabi Yusuf mengajukan diri kepada Raja Mesir untuk diangkat menjadi menteri pulau. Qala ja'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim. Tolong saya ini diangkat menjadi menteri pulau karena saya pandai menjaga amanah dan saya punya ilmu dalam mengelola logistik. Berdasarkan ayat ini, para ulama berkesimpulan boleh mengajukan diri, boleh meminta dengan syarat yang pertama bahwa tujuan orang itu mengajukan diri dan meminta betul-betul ingin berbuat untuk kemaslahatan umat. Tapi ini dari dalam hatinya, bukan di narasi yang ditulis. Kalau kita baca narasi yang ditulis luar biasa, di dalam hatinya betul enggak bahwa dia mengajukan diri untuk berbuat demi kemaslahatan umat. Nabi Yusuf mengajukan diri karena beliau ingin berbuat agar pengelolaan logistik itu memberi manfaat kepada umat. Ketika panen raya, bagaimana harga tidak anjlok yang bisa merugikan petani? Bagaimana ketika kemarau panjang stoknya cukup, harga tidak melambung tinggi yang merugikan orang banyak? Beliau punya kemampuan dalam mengelola ini dan ingin menawarkan
orang yang lain yang ada. Maka ketika itulah beliau mengajukan diri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sebut, bila menggunakan dua parameter ini, maka kemudian pertanyaannya, apakah orang-orang yang mengajukan diri ini betul niatnya untuk berbuat untuk kemaslahatan daripada umat, bukan fasilitas-fasilitas materi duniawi yang kemudian menjadi motivasi. Yang kedua, apakah memang orang ini yang paling mumpuni berbanding orang-orang yang lain? Para jamaah rahimakumullah, saya pernah sampaikan, sekarang ini kan sering sekali para politisi itu mengeluh besarnya kos politik yang harus dikeluarkan. Untuk pileg misalnya DPR perlu uang sekian miliar, besar sekali kosnya. Untuk DPRK saja perlu sekian miliar juga, minimal ratusan juta. Kos politiknya banyak. Untuk gubernur, bupati, wali kota puluhan miliar, kosnya tinggi. Ini dikeluhkan oleh politisi. Nah, para jamaah yang menciptakan kos tinggi ini adalah para politisi itu sendiri sesungguhnya. Kalau seandainya konsep yang ditawarkan oleh Islam bahwa jabatan kepemimpinan itu bukan meminta tapi diminta, maka untuk jabatan-jabatan yang kita sebut tadi itu tidak akan diperlukan kepada pos politik. Saya pernah sampaikan kepada ketua Partai Nasional, saya bilang, kalau ketua-ketua partai betul ingin untuk supaya Aceh ini maju, ingin supaya masyarakat sejahtera, maka ketua-ketua partai ini duduk bermusyawarah. Lalu kemudian melihat orang Aceh baik di Aceh maupun yang ada di luar, siapa yang paling mumpuni, punya integritas yang baik, punya kapasitas kepemimpinan leadership yang baik, punya kapasitas keilmuan dengan hal yang terkait yang baik berdasarkan rekam jejak track record. Dan ini ada orangnya. Maka kemudian tinggal diinventarisir, ini loh orang-orangnya. Mari kita lihat dari sekian kandidat, siapa yang teratas paling mumpuni untuk memimpin Aceh. Maka ketua-ketua partai datang kepada orang ini meminta kesediaannya untuk memimpin Aceh. Maka kalau hal ini yang ditemu, maka calonnya cuma satu orang, lalu dimusyawarahkan siapa yang mendampinginya. Lalu disampaikan kepada masyarakat, kami sudah musyawarah. Ketua-ketua partai untuk kebaikan Aceh, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, kami pilih orang-orang dari tokoh-tokoh Aceh yang rekam jejaknya
Sekarang yang membuat kos politik ini tinggi kenapa? Ya kita ciptakan. Mandung kedua partai itu menyiapkan rokat. Lo baju kedua cinyomur, ada kero, biung. Akhirnya terjadi apa? Persaingan. Maka ketika terjadi persaingan dan jadi keinginan untuk mendapatkan itu karena yang dipantau dan target adalah materi-materi duniawi yang ada, maka apa kemudian jor-joran mengeluarkan biaya, timbullah apa yang disebut dengan biaya politik tinggi, kos politiknya tinggi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya kita sampailah kepada dua hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini oleh Syekh Muhammad Hassan dalam kitab beliau Ahdathun Nihayah wa Nihayatul Alam, kejadian-kejadian di akhir zaman dan hancurnya alam semesta ini di kiamat kubra. Para ulama yang sudah pernah saya sampaikan juga dalam membagi tanda-tanda kiamat, artinya mendekati kiamat kubra, itu dibagi kepada 3 kelompok. Satu kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi tak terulang lagi dia. Yang kedua tanda-tanda yang sudah terjadi dan dia sifatnya adalah seperti ombak di lautan, timbul tenggelam. Baru yang ketiga adalah tanda-tanda yang belum terjadi dan nanti akan terjadi. Salah satu dari tanda-tanda yang sudah terjadi, kalau Syekh Muhammad Hasan dengan tegas mengatakan ini sudah terjadi dan menimpa di mana-mana. Sudah kita jelaskan panjang lebar dalam pembahasan yang lalu adalah fitnah zaman. Nah, salah satu juga dari tanda-tanda mendekatnya kiamat kubra dalam kelompok tanda-tanda yang sudah terjadi, dia sifatnya muncul tenggelam dan ini akan terus terjadi silih berganti, adalah apa? Syekh Muhammad Hasan menyebutkannya dengan ziya'ul amanah, menyia-nyiakan amanah. Kita sudah sebutkan di kajian di Masjid Omar di Jumat di sini bahwa Rasulullah tidak memberi ketika Abu Dzar minta jabatan kepemimpinan, karena menurut Rasulullah Abu Dzar tidak mampu secara leadership kepemimpinan, dan Rasulullah mengingatkan Abu Dzar bahwa kepemimpinan itu adalah amanah. Innaha amanah. Maka jamaah rahimahullah, di dalam